Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita jumpa lagi dalam masalah Asirah for Millennials yang pada kesempatan hari ini bertepatan dengan tanggal 29 Oktober 2019. Berarti sangat berdekatan dengan momentum Hari Sumpah Pemuda ya, kalau kita ingat pada hari-hari bersejarah secara nasional. Kemarin tanggal 28 Oktober itu adalah hari peringatan Sumpah Pemuda. Ini berarti kita hanya jeda atau selisih sehari dari momentum yang dianggap sejarah itu ya. Dan forum kita juga forumnya para pemuda. Kalau masih bisa nanti kita koneksikan antara momentum pemuda dengan forum kita pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah kita sudah sampai kepada edisi yang ke-19 ya. Dan pada edisi yang ke-19 ini kita akan mengulas terkait topik Baiat Aqobah, meliputi Baiat Aqobah pertama dan Baiat Aqobah kedua, itu juga disebut sebagai Baiat Aqobah Kubra. Itu yang akan kita bahas pada kesempatan edisi 19 setelah Asirah for Millennials pada kesempatan pagi hari ini. Dan kajian kita ini ya, atau telah Asirah kita ini, tadi saya katakan secara topik itu masih ada koneksi juga ya dengan peringatan Sumpah Pemuda dari sisi kata sumpah ya, karena kata sumpah ini bisa semakna dengan kata baiat. Karena baiat itu adalah sumpah juga, sumpah setia atau sumpah taat. Dan ini satu hal yang ya bisa kita katakan ini kebetulan saja ya, kebetulan bahwa pemilihan topik kita dengan waktu kita ini kok ada kaitan gitu antara Sumpah Pemuda dengan baiat para sahabat yang juga mereka ya kalangan pemuda. Baik teman-teman sekalian, sebagaimana yang sudah kita ulas di kesempatan pekan lalu bahwa peristiwa hijrah ke Yasrib itu tidak jauh berselang dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan sebelum hijrah ini dilakukan ada peristiwa-peristiwa pendahulu, yaitu peristiwa Baiat di Aqobah. Yang ini penting sekali untuk kita ketahui karena nanti dari sini akan memberi gambaran kepada kita bahwa ternyata Baiat Aqobah itu menjadi salah satu sebab Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah menuju ke Yasrib, yang kelak Yasrib ini kemudian berganti nama menjadi kota Madinah Al-Munawwarah. Ini ada hubungannya, bahkan menjadi satu sebab dari sebab hijrahnya Nabi ke Yasrib. Nah, perlu kita ketahui bahwa awal mula kan Nabi itu dalam kondisi yang sangat sedih. Nabi berkabung karena dua orang tercinta dari kalangan keluarga beliau, sekaligus yang memberikan support besar bagi dakwah beliau ini meninggal. Paman beliau Abu Thalib wafat, kemudian disusul dengan wafatnya istri beliau Khadijah binti Khuwailid. Nabi sangat sedih, dan untuk menghibur Nabi, kemarin sudah kita ulas, Allah itu mengajak Nabi jalan-jalan, ya, jalan-jalannya hingga ke langit. Nabi diajak ke Sidratul Muntaha, dan Nabi diberikan oleh-oleh oleh Allah yang berupa perintah sholat 5 waktu sehari semalam. Pulang dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini, Nabi Muhammad kemudian secara spiritual mendapatkan suntikan spiritual yang baru, sehingga Nabi kembali menemukan gairah berdakwah. Yang sebelumnya Nabi bersedih, tapi setelah Isra Mi'raj, Nabi kembali menemukan gairah dakwahnya. Nabi kemudian
memanfaatkan momentum haji untuk membidik orang-orang yang potensial diajak berislam, bahkan lebih dari itu mendukung dakwah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu yang kemudian Nabi dapatkan ya pasca Isra Mi'raj itu. Nabi semakin bergairah, Nabi semakin semangat untuk kembali melanjutkan dakwah ya setelah sebelumnya beliau berkabung. Nah, mengharapkan dakwah yaitu dari orang-orang Mekah tentu berat, tentu sulit ya, karena orang-orang Mekah ini memang menutup diri dari hidayah. Hanya sebagian saja, dan itu jumlahnya tidak banyak, yang menyambut seruan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga kemudian Nabi setelah menemukan gairah kembali berdakwah, Nabi mulai merancang strategi mengakses orang-orang di luar Mekah. Jadi orang-orang dari negeri-negeri yang jauh, walaupun juga masih di kawasan Jazirah, itu Nabi kontak. Dan itu Nabi manfaatkan momentum haji. Di tahun ke-11 kenabian, di tahun 620 Masehi itu, Nabi mencoba melirik peruntungan dakwah dari orang-orang yang berhaji ke Mekah. Ya. Nabi mendatangi mereka di tempat peristirahatan jamaah haji itu di Mina. Ya. Kalau kita melihat secara geografis, posisi Mina ini ada di arah sebelah barat, sebelah timur, mohon maaf, dari kota Mekah. Dia ada di sebelah timur kota Mekah. Nah, Nabi berangkat ke situ, menemui jamaah haji yang sedang beristirahat, dan Nabi coba mengontak mereka dengan Islam. Nabi mendakwahi mereka. Nabi mencoba peruntungan dakwah di sini. Hingga kemudian Nabi bertemu dengan orang-orang rombongan dakwah yang berasal dari Yasrib. Nah, orang-orang Yasrib ini yang kemudian membuat titik terang diterimanya dakwah oleh masyarakat Arab. Karena sebelumnya Nabi itu kesulitan ya, bahkan menemukan jalan buntu ya. Nabi di dalam aktivitas dakwahnya ini untuk mengontak orang-orang Arab ya, itu Nabi kesulitan. Nabi seolah mandek gitu, karena dakwah tidak kunjung berbalas sambutan positif ya. Bahkan ada yang menolak, ada yang penolakannya cukup kasar ya, bagaimana yang kita pernah ulas juga dalam peristiwa perjalanan Nabi ke Taif ya. Akhirnya kemudian dengan sambutan yang diberikan oleh orang-orang Yasrib ini ya, ini menjadi titik terang bagi dakwah Nabi Muhammad, bagi perjuangan beliau. Nabi waktu itu menemui dari serombongan itu, Nabi mendapati 6 orang tokoh orang-orang Yasrib yang mereka berasal dari suku Khazraj. Mereka inilah yang kemudian Nabi prospek dakwah dan mereka beriman. Nah, 6 orang ini menyambut dakwah Nabi Muhammad, mereka beriman. 6 orang tokoh dari suku Khazraj yang berasal dari Yasrib. Kemudian ya setahun berselang ya, orang-orang tadi pulang, namun mereka pulang kembali ke Yasrib membawa keislaman. Mereka yang tadinya musyrik ya, sudah konversi masuk Islam. Mereka mendapat hidayah setelah didakwai oleh Nabi Muhammad. Mereka pulang ya. Dan ternyata mereka pulang tidak tinggal diam. Mereka di Yasrib juga melanjutkan dakwah kepada penduduk Yasrib. Sehingga kemudian Islam itu tersebar dari pintu ke pintu. Setahun berselang, di tahun ke-12 kenabian, datanglah kembali orang-orang rombongan Yasrib berhaji ke Mekah. Mereka datang untuk tujuan haji, ya. Tapi selain tujuan haji juga mereka bertujuan mendatangi Rasul. Nah, yang tadinya 6 orang berislam, kali ini datang 12 orang ya yang sudah beriman. Hasil dari dakwah yang dilakukan oleh 6 orang sebelumnya berdakwah di Yasrib. Jadi di tahun 12 kenabian ini datang 12 orang ya dalam kondisi sudah beriman, mau berhaji dan mau menemui Rasul, menjumpai Rasul. Namun saat itu Rasul tidak menjumpai mereka di Mekah karena khawatir nanti akan mereka disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian Nabi mengagendakan menemui mereka di sebuah desa dekat Mina, ya, namanya Desa Aqobah. Itulah kemudian Nabi menemui mereka di sebuah tempat yang bernama Desa Aqobah. Pada malam hari mereka bertemu, ya, dan kemudian pada malam itu ke-12 orang tersebut memberikan
sumpah setia kepada Nabi. Mereka berbaiat kepada Nabi. Inilah yang kita kenal sebagai peristiwa baiat Aqobah pertama. Ya. Baiat Aqobah pertama ini juga diistilahkan sebagai baiatun nisa, baiatnya perempuan. Ya. Jadi baiat al-Aqobah al-Ula ini juga disebut sebagai baiat an-nisa. Ya. Kenapa diistilahkan sebagai baiat an-nisa, baiat Aqobah al-Ula ini, baiat Aqobah pertama ini? Karena dari 12 orang yang berbaiat kepada Nabi ini, di sana terselip satu orang perempuan, ya, satu orang perempuan. Jadi turut hadir berbaiat kepada Nabi satu orang perempuan, ya, yang bernama Afro, ya. Gitu. Afro ini turut hadir bersama rombongan laki-laki, 12 orang total mereka semuanya, dan dia turut berbaiat sumpah setia kepada Nabi. Ya. Nah, makanya kemudian baiat Aqobah al-Ula ini dikenal juga sebagai baiatun nisa, baiat an-nisa, baiatnya perempuan. Nah, itu salah satu makna kenapa disebut baiat an-nisa. Makna yang lain adalah karena baiat Aqobah pertama belum di sana ada komitmen yang dibangun kepada orang-orang Yathrib untuk memberikan perlindungan kepada Nabi secara militer, secara fisik. Ya. Mereka menyatakan siap berperang dalam dukungan mereka kepada perjuangan dakwah Nabi Muhammad. Itu belum, ya, makanya disebut sebagai baiat an-nisa, ya, karena perang ini kan identik dengan kemaskulinan, ya, sehingga karena baiat Aqobah pertama belum menyertakan komitmen perang, maka baiat Aqobah pertama juga diistilahkan sebagai baiat nisa. Selain tadi yang saya jelaskan bahwa di baiat Aqobah pertama memang hadir di sana satu orang perempuan bernama Afro, ya. Nah, kemudian 12 orang ini juga kembali, ya, haji sudah berakhir, mereka pulang kembali ke Yathrib. Nah, bersama mereka Nabi mengutus sahabatnya yang bernama Mus'ab bin Umair, ya. Mus'ab bin Umair diutus Nabi untuk membersamai rombongan 12 orang yang sudah beriman dan sudah berbaiat ini, menyertai mereka pulang ke Yathrib agar memfollow api keimanan mereka dengan pembelajaran Islam yang lebih lanjut, khususnya mendalami Al-Quran. Makanya nanti di Yathrib, Mus'ab ini bertugas untuk membacakan Quran, mengajarkan Quran kepada mereka yang 12 sudah beriman, juga lebih umum kepada masyarakat Yathrib keseluruhan, mendakwai mereka dengan kalamullah, dengan Al-Quran. Nah, sehingga kemudian Mus'ab bin Umair ini, ya, selain punya julukan Mus'ab al-Khair, Mus'ab yang baik, Mus'ab juga oleh penduduk Madinah punya julukan tambahan, ya. Mus'ab itu oleh masyarakat Madinah dijuluki sebagai mukri, ya, sebagai mukri Madinah, sebagai orang yang membacakan Al-Quran, sebagai qori bagi masyarakat Madinah atau masyarakat Yathrib, ya. Karena Mus'ab lah yang awal mula mengajarkan Quran kepada masyarakat Yathrib, ya. Nah, ini pemilihan Mus'ab oleh Rasul ini tentu dengan pertimbangan yang sangat matang, ya, karena Mus'ab ini adalah seorang dari kalangan pemuda, pandai berdiplomasi, juga secara fisik cukup menjual, ya, cukup membuat ketertarikan lawan bicara karena secara paras dia rupawan. Itu menjadi modal nanti bagi Mus'ab sebagai duta yang diutus Nabi untuk mendakwai masyarakat Yathrib secara lebih luas. Ini pula yang kemudian menjadikan Mus'ab, ya, disebut sebagai duta pertama di dalam Islam, orang pertama yang Nabi utus untuk mengakses negeri Yathrib yang kelak menjadi titik sentral bagi peradaban Islam. Setahun berjalan, ya, setahun penuh Mus'ab berada di Madinah. Mus'ab kemudian kembali ke Mekah di musim haji berikutnya, di tahun ke-13 kenabian. Mus'ab datang saat itu bersama dengan 75 orang yang sudah berislam, ya. Mereka datang di musim haji di tahun ke-13 kenabian. Nah, di rombongan mereka, ya, itu juga ternyata ikut serta 2 orang perempuan dari komposisi 75 orang, 73-nya laki-laki, 2 orangnya perempuan. Mereka datang berhaji sekaligus juga ingin menemui Nabi, sama seperti
niatan 12 orang yang datang di tahun ke-12 kenabian, ya, di tahun ke-13 kenabian ini pun orang-orang beriman yang datang dari Yasrib ini selain membawa niatan berhaji, mereka juga bermaksud untuk menemui Rasul. Dan mereka mengajak Rasul, ya, dalam niatan mereka ingin menemui Rasul itu mereka ingin mengajak Rasul untuk berhijrah ke Yasrib, ke Madinah, dan meminta Rasul menjadi pemimpin mereka kelak di Yasrib atau di Madinah. Nah, kemudian diagendakanlah lagi pertemuan di Aqabah, ya, di desa Aqabah yang dekat Mina tadi itu, ya. Rasul kemudian dalam peristiwa ini meminta informasi dari Musa bin Umair selaku duta yang Nabi utus ke Yasrib itu, menceritakan ihwal perkembangan dakwah di Yasrib. Ternyata Yasrib menyampaikan informasi yang sangat positif bahwa Islam di sana mendapat sambutan yang sangat antusias dari masyarakat Yasrib. Kenapa? Pertama karena memang secara karakter orang Yasrib berbeda dengan orang Mekah. Orang Yasrib ini orangnya ramah, secara umum ramah, sehingga mereka mudah bergaul dengan orang baru dan mudah menerima ajakan atau seruan dari orang baru. Karena mereka secara karakter ramah, beda dengan orang Makkah. Ya. Nah, juga selain itu, karena orang-orang Yasrib ini pernah mendapatkan informasi ihwal kedatangan Rasul yang dinanti, yang mereka dapatkan kabar itu dari orang-orang Yahudi yang tinggal di daerah Yasrib. Ya. Jadi di Yasrib ini selain ada dua suku dari background Arab, yaitu Khosraj dan Aus, juga ada suku-suku dari background Bani Israel atau dari kalangan kaum Yahudi. Ada Yahudi Bani Quraidah, ada Yahudi Bani Nadir, dan Yahudi Bani Koinuko. Mereka lah yang menjadi penduduk di Yasrib itu. Namun kalau mau dilihat, ya, Yahudi ini sebenarnya pendatang. Mereka pendatang yang penduduk asli ya tentu masyarakat Arab Yasrib, itu yang terdiri dari Khosraj dan Aus. Dari interaksi mereka, ya, antara orang-orang Yasrib Arab dengan Yahudi ini, kemudian mereka mendapatkan informasi bahwa kelak akan datang Nabi terakhir yang dinanti oleh Bani Israel. Dan Bani Israel sudah mewanti-wanti kepada masyarakat Yasrib yang Arab bahwa kalau nanti kelak datang Nabi tersebut akan diimani oleh orang-orang Bani Israel dan dijadikan pemimpin oleh Bani Israel. Saat itu nanti Bani Israel atau Yahudi akan membunuhi atau menghabisi orang-orang Arab di Yasrib. Nah, sehingga orang-orang Yasrib tidak mau keduluan oleh orang-orang Yahudi Yasrib. Mereka ingin saat Nabi tersebut datang, mereka lah yang lebih dulu mengimani dan menjadi pengikutnya, sehingga nanti mereka bisa terhindar dari rencana orang-orang Yahudi Yasrib untuk menghabisi orang-orang Arab yang ada di Yasrib. Nah, itulah yang kemudian membuat kenapa orang-orang Yasrib itu lebih mudah menerima seruan dakwah. Ya. Pertama karena karakter mereka yang ramah. Kedua, karena mereka sudah tahu akan kehadiran Nabi yang terakhir, walaupun ini kabarnya datang dari orang-orang Yahudi Bani Israel. Dan mereka tidak ingin kecolongan, mereka ingin menjadi pengikut Nabi itu lebih dahulu sebelum Yahudi Bani Israel yang tinggal di Yasrib. Jadi begitu, ya, kenapa dakwah itu begitu antusias disambut oleh masyarakat Yasrib. Hingga Mus'ab itu dalam tugasnya setahun itu begitu mudah mengislamkan masyarakat Yasrib. Sehingga kemudian tadi di tahun ke-13 kenabian, Mus'ab datang kembali ke Mekah setelah tugasnya ditunaikan setahun penuh berada di Yasrib, menjadi mukri Al-Quran bagi penduduk Yasrib. Mus'ab datang kembali ke Mekah, bersamaan dengan Mus'ab itu turut serta 75 orang rombongan haji, yang mana 73-nya laki-laki dan 2 orang perempuan. Ya. Yang perempuannya itu ada Nusaibah, ya. Ada juga Asma, tapi bukan Asma putri Abu Bakar, ya. Asma putri Abu Bakar orang Mekah, ini Asma dari Yasrib, ya, namanya Asma binti Amr. Nah, jadi ada 2 orang perempuan yang turut serta di dalam
peristiwa Baiat Aqobah kedua nantinya, karena mereka turut serta dalam rombongan 75 orang tersebut. Ya. Ada 2 orang perempuan. Nah, kemudian diagendakanlah pertemuan kembali di desa Aqobah. Dan itu peristiwanya pada malam hari. Dan pada malam hari itu ya, orang-orang Yasrib ini kemudian membaiat Nabi untuk yang kedua kalinya. Baiat ini disebut sebagai Baiat Aqobah yang kedua, atau juga disebut sebagai Baiat Aqobah Kubro. Ya. Nah, yang membedakan antara Baiat Aqobah pertama dengan yang kedua adalah kalau Baiat Aqobah yang pertama itu ya adalah sumpah setia ya dari orang-orang Yasrib yang sudah beriman, yang sifatnya lebih kepada keimanan dan ketaatan, ya ketaatan kepada ajaran-ajaran Islam. Adapun Baiat Aqobah yang kedua lebih daripada itu. Ya. Selain kesetiaan mereka kembali rekomitmen, juga mereka menyampaikan komitmen untuk membela Nabi dan dakwah Nabi. Artinya mereka di sini sudah siap menerima resiko berhadapan dengan orang-orang kafir Quraisy, sekalipun itu mereka harus berperang. Ya. Makanya di dalam poin yang ada di dalam Baiat Aqobah yang kedua itu menyertakan komitmen pembelaan pada diri Nabi, sebagaimana orang-orang Yasrib itu membela diri mereka dan keluarga mereka. Artinya mereka siap perang. Jadi ini Baiat Qital ini, Baiat Aqobah yang kedua ya, makanya disebut juga Baiat Aqobah Kubro. Berbeda dengan Baiat Aqobah yang pertama tadi ya, karena belum ada komitmen untuk kesediaan berperang, membela Nabi secara fisik dengan kekuatan militer. Makanya Baiat yang pertama tadi disebut Baiat Anisa, Baiat perempuan ya. Atau ini Baiat Qital ini, Baiat Kubro ya, Baiat besar, Baiat perang. Nah saat itu ya 75 orang yang hadir ini ya, mereka datang rombongan itu dipimpin oleh pemimpin mereka yang bernama Al-Baro. Ya. Al-Baro ini yang memimpin mereka untuk menyatakan baiat kesediaan mereka untuk membela Nabi, bahkan kalaupun itu harus berperang. Ya. Nah sementara Nabi sendiri hadir ke Aqobah saat itu, Nabi didampingi oleh paman beliau, Abbas bin Abdul Muthalib. Singkat cerita, mereka kemudian berbaiat pada Nabi. Ya. Nah, mereka pula menegaskan permintaan mereka pada momentum Baiat Aqobah yang kedua itu, ya walaupun juga sebenarnya sudah pernah disampaikan di Baiat Aqobah yang pertama. Mereka minta Rasul ikut hijrah bersama mereka, pindah dari Mekah untuk tinggal ke Madinah atau ke Yasrib dan menjadi pemimpin mereka di Yasrib. Ya. Nah, kemudian setelah itu kan Nabi mengutus rombongan hijrah ya, secara bertahap. Para sahabat didahulukan, nanti Nabi belakangan. Ya. Kalau Nabi sendiri berangkatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ya. Jadi tanggal Rabiul Awal ini banyak peristiwa di sini ya. Kelahiran Nabi, termasuk hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Itu juga pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, tepatnya pada tahun ke-14 kenabian atau tahun 622 Masehi. Nah, cuma nanti seperti apa gambaran hijrahnya ya, bagaimana perjalanan Nabi dari Mekah ke Madinah yang cukup dramatis juga ya kisahnya, itu nanti akan kita kupas di pertemuan berikut ya, karena pertemuan ini saya hanya menyampaikan peristiwa pra hijrah ya. Ternyata sebelum hijrah ada peristiwa yang mendahului, yaitu peristiwa Baiat di Aqobah yang terjadi 2 kali ya. Baiat Aqobah pertama ya, yang dilakukan oleh 12 orang beriman dari Yasrib, kemudian diikuti baiat ini dengan baiat yang kedua oleh 75 orang beriman dari Yasrib. Dan baiat Aqobah yang kedua ini juga digunakan oleh orang Yasrib meminta Nabi untuk hijrah dan menjadi mereka di Madinah. Pada saat itu mereka berbaiat, mereka menyatakan kesediaan mereka untuk membela Nabi, sekalipun mereka nanti harus berperang dengan kaum kafir Quraisy di Mekah. Ya. Untuk perang jangan diragukan, sebenarnya orang-orang Yasrib ini terlatih perang. Ya. Makanya sangat kondusif sekali kalau Islam itu peradabannya pertama kali tegak di Madinah. Karena beberapa persyaratan tegaknya peradaban Islam di sana terpenuhi ya, dari segi sumber daya alam ya dan sumber daya manusia.
dari sisi politik termasuk juga dari sisi militer. Nah, kalau kita lihat dari sisi militer, ya, Yastrib ini ternyata tadi saya katakan ya ada dua komposisi besar yang tinggal di sana, ada dari bangsa Arab dan ada dari Bani Israel. Nah, bangsa Arab ini terdiri dari dua suku yaitu Khosroj dan Aus. Ternyata Khosroj dan Aus ini ya adalah dua suku yang senantiasa berperang. Mereka terlibat perang yang panjang sekali sampai 150 tahun. Perang ini dikenal sebagai perang Bu'ath. Dan ada sebenarnya juga faktor Yahudi di sini yang menjadi provokator kedua suku Arab ini berperang. Nah, sehingga dari perang yang panjang yang menjadi sejarah perjalanan masyarakat Yastrib, ya khususnya oleh Aus dan Khosroj ini, membuat mereka tertempa dengan keperwiraan sebagai petarung, sebagai seorang yang biasa berperang di medan laga. Karena itu manakala mereka menyatakan mendukung Nabi, sekalipun harus berperang, itu tidak usah diragukan karena mereka memang sudah terbiasa dengan perang. Ini dari sisi militer, kalau kita meninjau bahwa memang Madinah ini atau Yasrib ini sebagai tempat yang ideal bagi penegakan peradaban Islam. Karena peradaban itu butuh ditopang oleh kekuatan militer, ya, sebagai kekuatan penting bagi tegaknya sebuah peradaban atau pemerintahan. Ya. Hari ini pun begitu, kita melihat segala macam pemerintahan itu ya, segala macam negara hari ini itu semuanya ditopang oleh kekuatan militer. Ya, termasuk negeri ini. Kita bisa berkaca dari kasus Reformasi 98. Kenapa dulu Soeharto bertahan sampai 30-an tahun? Begitu kuat, ya. Karena saat itu militernya loyal sama Soeharto. Tapi begitu Reformasi 98, saat itu ya pihak militer, pihak TNI menyatakan netral. Dengan netralnya TNI saat itu, Soeharto jatuh. Ya. Ini baru netral. Apalagi kalau TNI atau ABRI atau tentara atau militer itu menyatakan dukungan kepada rakyat, tambah cepat jatuh Soeharto. Baru bersikap netral. Ini juga bisa kita pelajari bagaimana pemerintahan di Mesir itu naik dan jatuh, ya. Bagaimana Husni Mubarak itu jatuh, itu karena militernya menyatakan sudah tidak mendukung lagi pemerintahan Mubarak. Kemudian digantikan dengan pemerintahan Asisi. Asisi juga jatuhnya juga karena militer. Nah, sehingga bisa kita katakan bahwa militer merupakan satu pilar penting bagi tegaknya sebuah pemerintahan, sebuah negara, sebuah peradaban. Dan itu terpenuhi dulu waktu tegaknya peradaban Islam pertama kali di Madinah, karena Rasul didukung oleh Aus dan Khosroj yang ahli perang, yang untuk hari ini bisa kita katakan mereka kita analogikan sebagai kekuatan militer yang membackup Rasul. Ya. Jadi seperti itu ya kondisi Madinah, kenapa begitu kondusif untuk tegaknya peradaban Islam. Yang tadi sudah saya antarkan, tegaknya peradaban ini dimulai dengan peristiwa Baiat, 2 kali Baiat yang terjadi di Desa Aqobah, yaitu Baiat Aqobah pertama dan Baiat Aqobah Kubro. Ya. Ya, barangkali di sini ada yang mau didiskusikan, baik teman-teman yang ada di studio Masjid Al-Azhar atau teman-teman yang sedang menyimak secara online, silakan. Fadal. Ya. Jadi begitu gambarannya Baiat. Sebenarnya kalau kita mengkaitkan pembahasan ini dengan fikih juga bisa ya. Nah, Sumpah Pemuda ya. Jadi Baiat itu sebenarnya juga komitmen sumpah yang dilakukan oleh kaum muslimin. Kalau konteksnya Baiat Aqobah, itu berarti yang bersumpah adalah orang-orang kaum muslimin dari Yasrib, ya. Yang kelak nanti mereka disebut sebagai kaum Ansor. Ya. Kalau kaum muslimin yang asalnya dari Mekah kan mereka disebut sebagai kaum muslimin Muhajirin. Ya, Ansor itu ya tadi komposisinya adalah Aus dan Khosroj, ya. Nah, nanti mereka dipersaudarakan oleh Rasul setelah peristiwa hijrah. Jadi mereka dulu bersumpah, ya. Apa sumpah mereka? Kalau di Baiat Aqobah yang pertama, sumpah setia kepada Rasul dan sumpah ketaatan, ya. Baiat Aqobah pertama itu ada 7 poin. Yang pertama mereka bersumpah untuk setia kepada Allah dan Rasul, ya. Yang kedua mereka kemudian
sampai poin ke-7 itu mereka bersumpah ketaatan. Ya. Ketaatan tidak melakukan larangan yang diharamkan di dalam Islam. Mereka bersumpah apa? Yang kedua, mereka tidak berdusta, ya, tidak berdusta. Kemudian mereka tidak membunuh anak perempuan. Itu mereka harus menyatakan sumpah itu, komitmen itu. Ya. Juga apa? Mereka tidak memfitnah, ya. Mereka tidak melakukan perbuatan tercela. Gitu. Itu mereka sampaikan ke hadapan Nabi. Nah, belum ada redaksi siap perang, ya, siap membela dengan kekuatan, belum, ya, belum ada. Nah, sehingga memang perbedaan yang mencolok pada baiat Aqabah yang pertama ini lebih kepada baiat keimanan, baiat ketaatan, ya. Lebih kepada dua hal itu, ya, melihat poin-poin yang ada di dalam baiat Aqabah yang pertama, gitu, ya. Nah, karena tidak ada redaksi siap perang, siap membela dengan kekuatan, makanya baiat ini disebut baiat An-Nisa, baiatnya perempuan, gitu, ya. Belum ada pembelaan fisik, ya, belum ada. Nah, perempuan kan identik dengan hal-hal yang seperti ini, ya, yang disebut baiat An-Nisa. Beda dengan baiat Aqabah yang kedua, ya. Ini sumpah juga, ya, tapi sumpah yang sudah menyertakan komitmen pembelaan Nabi dengan kekuatan, gitu. Karena mereka tahu mendukung Nabi ini sama artinya nanti berperang dengan Quraisy Mekah, kaum kafir Quraisy Mekah. Itulah kenapa beberapa suku itu menolak tawaran nusrah Nabi. Sebenarnya orang-orang Yasrib ini, orang Aus dan Khosroj, bukan pertama kali Nabi tawarkan nusrah. Nabi itu menawarkan nusrah tidak kurang dari 15 kabilah. Tidak kurang 15 kabilah. Responnya beragam, ya. Cuman yang menerima memang adalah orang-orang yang dari Yasrib ini. Gitu. Nabi pernah mendatangi Bani Kinda. Ini menolak. Ya. Nabi pernah mendatangi Bani Amir bin So'ah. Ini menerima sebenarnya, tapi dengan syarat. Gitu. Dengan syarat bahwa sepeninggal Nabi, kepemimpinan beralih ke mereka. Nah, Nabi merespon Bani Amir ini bahwa urusan kekuasaan itu urusan Allah. Jadi ya menjadi hak prerogatif Allah kepada siapa diberikan kekuasaan. Jadi tidak bisa mereka pamrih begitu mendukung Nabi menegakkan peradaban atau memberikan kekuasaan, tapi selepas Nabi mereka lah yang mengambil kekuasaan itu. Artinya apa? Mereka tidak tulus dalam dukungan, tapi mereka masih punya iming-iming pamrih kekuasaan. Mereka punya kepentingan. Mereka oportunis. Akhirnya Nabi menolak memberikan nusrah kepada mereka. Nah, yang menarik adalah begitu orang-orang Amir bin So'ah ini pulang kembali ke daerahnya, ya, jadi perkampungan Bani Kinda, Bani Amir bin So'ah, ya, termasuk nanti Bani berikutnya, Bani Hanafi itu mereka tinggalnya sebelah timur dari Mekah. Jadi Nabi, bayangkan ya, Nabi mengakses negeri-negeri jauh, karena Mekah sudah tidak kondusif, diharapkan menerima Islam, sehingga Nabi mencari peruntungan di luar Mekah. Kalau datang ke tempat mereka, ya jauh, Nabi menunggu mereka yang datang di momen haji. Gitu. Nah, Bani Amir bin So'ah begitu pulang, ya, mereka biasa menceritakan pengalaman haji, kan? Mereka ceritakan pada salah seorang sesepuh mereka kalau mereka bertemu dengan orang yang mengaku Nabi dan menawarkan nusrah, dan mereka saat itu ditolak nusrah diberikan karena mereka mempersyaratkan kekuasaan pasca Nabi. Nah, mendengar itu mereka dibodoh-bodohkan sama si sesepuh tadi karena mereka melepaskan tawaran kebaikan, gitu. Mereka melepaskan suatu kebaikan. Sampai dikatakan mereka tidak punya otak, gitu. Dikatakan gitu sama si sesepuh mereka itu. Iya. Karena mereka melepaskan suatu kebaikan dunia akhirat, gitu. Karena mereka oportunis, Nabi tinggalkan mereka. Termasuk ya Nabi juga menawarkan kepada Bani Hanafi tadi. Kalau ini penolakannya keras, sangat keras sekali. Ya. Nah, totalnya tidak kurang dari 15 kabilah Nabi tawarin nusrah. Ya. Ini pelajaran bagi kita bahwa thalabun nusrah, ini istilah juga yang disebutkan di dalam Sirah Ibnu Hisham, ya. Istilahnya begitu oleh Ibnu Hisham. Thalabun nusrah. Upaya Nabi mencari pertolongan dakwah, mencari dukungan dakwah untuk tegaknya kekuasaan Islam.
Ya. Nah, itu disebutkan istilahnya secara spesifik di dalam Sirah Ibnu Hisham dengan redaksi Talabun Nusrah. Ya. Itu Nabi tidak berhenti melakukan sekalipun penolakan-penolakan ya. Dan bahkan ada penolakan yang sangat kasar sekali, sangat keji sekali. Nabi tidak berhenti. Ini menunjukkan bahwa aktivitas Talabun Nusrah itu merupakan thariqah wajib gitu ya. Karena Nabi tidak meninggalkan. Hatta Nabi tadi tolak dengan keji. Ya. Nah, inilah cara kita membedakan mana uslub dakwah Nabi, mana thariqah dakwah Nabi. Ya. Kalau uslub itu sifatnya kondisional, situasional ya, bisa berganti. Kalau sudah tidak efektif, Nabi ganti. Nabi mencoba dengan uslub yang baru. Ini juga yang menjadi dasar hukum bagi uslub, bahwa uslub itu mubah saja. Mubah. Dan uslub tidak harus persis sakit kayak Nabi gitu ya. Kalau Nabi dulu naik ke atas bukit menyuruh umat, hari ini kita tidak perlu naik ke atas bukit ya. Hari ini kita punya pengeras suara, kita punya mikrofon, kita punya media sosial ya. Di mana di ruang media sosial juga banyak orang berkumpul. Itu kita bisa manfaatkan untuk dakwah. Itu uslub saja. Nah, bisa dengan cara seperti Nabi, bisa dengan cara yang kita kondisikan ya, sesuai perkembangan zaman ya. Uslub. Tapi kalau thariqah tidak. Thariqah itu hukumnya wajib. Apa yang Nabi tempuh itu pula yang harus kita tempuh. Ya. Karena thariqah dakwah Nabi ini harus diikuti. Wajib diikuti. Wajib diteladani. Karena Nabi adalah teladan di dalam dakwah. Nah, suri teladan, khususnya dakwah. Apalagi bicara metode dakwah. Apa indikasi sebuah aktivitas dakwah itu adalah terkategori metode? Jawabannya manakala Nabi melakukannya tanpa henti sekalipun tantangannya berat, sekalipun mendapat penolakan. Nah, di antara ini aktivitas Talabun Nusrah. Ya, tidak kurang 15 kabilah, Nabi tidak berhenti itu. Ya, kemudian Nusrah ini Nabi dapatkan dari Aus dan Khazraj yang berasal dari Yasrib. Yang dengan pertolongan mereka kemudian Islam tegak peradabannya di Yasrib yang kemudian berganti nama menjadi Madinah Al-Munawwarah. Jadi begitu ya. Nah, sehingga ini penting dari renungan aktivis dakwah hari ini bahwa mereka harus menempuh metode Talabun Nusrah untuk mewujudkan kekuasaan Islam ya. Gitu. Tidak menempuh cara yang lain berdasarkan sirah gitu ya. Walaupun pada praktek lapangan hari ini kan kita melihat banyak thariqah dakwah ya yang ditempuh umat Islam untuk menempuh kekuasaan. Ada yang menempuh thariqah masuk ke dalam sistem yang tidak Islami agar bisa berjuang dari dalam dia. Ada yang menempuh cara angkat senjata, cara perang ya. Karena mereka berpandangan kekuasaan yang tegak hari ini tidak Islami, tauhid harus diperangi gitu ya. Ada pandangan yang lain bahwa tidak dengan masuk sistem jahiliyah, tidak dengan angkat senjata, tapi dengan Talabun Nusrah yang diawali dengan proses penyadaran umat, dakwah pemikiran gitu. Dakwah pemikiran yang nanti endingnya adalah mengarah kepada Talabun Nusrah, pemilik kekuatan atau pemilik kekuasaan, kepada Ahlun Nusrah ya. Gitu. Mereka dimintai nusrah. Nah, pertanyaan, apakah ada orang yang mau menyerahkan kuasanya untuk kelompok dakwah agar Islam ditegakkan? Nah, kalau kita berkaca kepada sirah Nabi, terjadi, ya. Sehingga ini bukan perkara yang ahistoris. Sejarahnya pernah ada. Untuk mengulang sejarah kembali sangat mungkin, ya. Sangat mungkin, ya. Dulu Nabi berhasil dengan pertolongan Allah, maka umat hari ini pun bisa berhasil dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang perlu dilakukan adalah bagaimana melayakkan pertolongan itu datang kepada kita. Bagaimana agar pertolongan itu Allah berikan, kemenangan dakwah itu tiba, maka kita butuh ittiba Rasul di dalam dakwah. Ya. Ittiba di dalam dakwah. Agar amal dakwah kita diterima, ya, karena syarat diterima amal kan dua. Unsur yang keduanya adalah ittiba Rasul, mengikuti Rasul. Nah, apalagi bicara thariqah dakwah Rasul, ya. Jadi itu ya. Ini yang bisa kita ambil pelajaran dari Baiat Aqobah yang di sana memang ada permintaan nusrah
dan ada pemberian nusrah dari Rasul kepada pemilik wilayah Yasrib, yaitu Aus dan Khazraj. Adapun Yahudi, ya, Qainuqa, Nadir, Quraidah, mereka ini pendatang, bukan pemilik Yasrib. Jadi ini menjadi pelajaran juga bagi kita bahwa nusrah itu diminta dari pemilik wilayah. Pemilik wilayah, orang yang berkuasa di situ siapa? Orang kuat di situ siapa? Kepada mereka lah nusrah diminta. Bukan membaiat anggotanya sendiri. Kita mencari tempat baru, terus mereka mengklaim wilayah di situ. Sementara pemilik wilayah tidak pernah membaiat mereka, tidak pernah menyerahkan kekuasaan kepada mereka. Bagaimana contoh ISIS? ISIS kan tidak mendapatkan baiat atau tidak mendapatkan nusrah dari orang-orang Suriah. Gitu. Yang terjadi adalah anggota ISIS itu membaiat pimpinan mereka sendiri, Al-Baghdadi, kemudian mereka datang mencari tempat di Suriah, terus mengklaim Suriah sebagai wilayah mereka. Ini berbeda faktanya dengan kondisi tegaknya kekuasaan Islam di Yasrib, ya. Karena yang memberikan kekuasaan di Yasrib pemilik Yasrib, gitu. Jadi bukan disiasati, ya, bukan Nabi bersama Muhajirin berbaiat, ya, orang-orang Madinah kepada Rasul, kemudian mereka pindah ke Madinah, mengklaim Madinah sebagai wilayah mereka. Tidak begitu. Faktanya tidak begitu. Bisa presiden, bisa partai partai terkuat di suatu negeri, ya, partai penguasa lah kita katakan begitu. Atau kalaupun bukan dari kalangan penguasa, presiden atau raja, atau bukan juga dari kalangan partai yang berkuasa, bisa dari kalangan kuat yang lain, ya, karena al-nusra itu maknanya bisa penguasa, bisa juga militer. Nah, maka bisa dari kalangan militer pula. Nusra itu diminta. Kalau gubernur, masalahnya gubernur itu dia sebenarnya kekuasaan yang subordinat dari kekuasaan yang lebih tinggi di atas. Masih ada yang menguasai dia. Jadi kekuasaannya tidak independen. Independen. Nah, kekuasaan tertinggi dan itu independen. Sebenarnya militer itu, ya, mereka mungkin secara hierarki di bawah presiden, tapi mereka juga bisa akan sangat otonom. Bagaimana kita lihat, ya, prajurit itu lebih loyal kepada panglimanya ketimbang seorang kepala negara. Sehingga di beberapa negara kan terjadi kudeta militer, mereka tidak menghiraukan kepala negara. Yang mereka dengarkan adalah instruksi komandan. Sehingga militer ini juga bisa menjadi kekuatan sendiri, ya, komandannya. Cuman perlu diingat, ya, logika militer itu kayak apa? Ya? Logika militer, logika jumlah. Itu yang harus menjadi pertimbangan kita. Karena logika militer, logika jumlah, maka jumlah pendukung perubahan ini harus diperbesar. Itu harus begitu. LD Murdani di masa Orde Baru berkuasa pernah ditanya oleh wartawan, apa yang Anda lakukan kalau ada 100.000 orang mendemo turunkan Harto? Apa kata beliau? 100.000 orang itu ditembaki semua. Karena dalam hitungan alam militer kecil. Ditanyakan kembali, bagaimana kalau 1 juta orang mendemo turunkan Harto? Apa jawab LD Murdani? Harto saya minta turun. Karena terlalu besar secara jumlah waktu itu. Nah, ini menjadi pelajaran berarti logika militer, logika jumlah. Gitu. Kita tinggal kalkulasi saja penduduk suatu negeri berapa jumlahnya. Ya? Berapa juta, berapa ratus juta. Nah, berarti kita harus, iya, ya harus bisa menjadi opini umum, gitu, yang mewarnai. Begitu tuntutan opini umum itu tentang perubahan, maka militer itu ikut harus perubahan. Bagaimana reformasi 98, bagaimana perubahan di Mesir, ya, militer itu akan ikut. Apalagi bicara militer Indonesia, mereka lahir dari rahim rakyat. Pada akhirnya nanti mereka tidak mungkin memerangi rakyat selaku ibu kandung mereka. Iya, mereka akan pro kepada rakyat pada ini. Cuman mereka juga tidak mau mati konyol juga. Rakyat yang mau dibela ini jumlahnya berapa? Ini menjadi tugas pengemban dakwah
mengopinikan perubahan Islam itu secara masif hingga diterima secara umum. Jadi opini umum bahwa perubahan itu dikehendaki oleh mayoritas umat. Nah, ini tugas pengemban dakwah, dan saya pikir juga tugas semuanya ya. Karena dakwah ini kan al-aslu adalah tanggung jawab semuanya, bukan cuma tanggung jawab pengemban dakwah secara khusus ya. Nah, jadi seperti itu. Ini sudah bicara ini ya, sudah bicara skenario perubahan sosial politik ini. Sudah menyinggung hal yang ini ya. Nah, tapi kan ini kita semata-mata berkaca dari sirah Nabi kayak apa. Dan kita ambil pelajaran untuk aktivitas dakwah hari ini ya. Yang mana juga dakwah ini untuk perubahan sistem kehidupan. Gitu. Jadi harus ada aktivitas tolabun nusroh. Itu dijelaskan secara gamblang di dalam sirah Nabi. Ya. Tinggal metode ini mau dilakukan atau tidak. Itu berpulang kepada kaum muslimin ya. Menempuh jalan yang lain boleh saja, tapi jangan berharap keberhasilan. Karena keberhasilan yang Nabi contohkan adalah tolabun, ya. Termasuk memperjuangkan perubahan Islam dalam sistem. Mohon maaf ya. Atau mungkin sudah pernah lihat videonya Ustadz Budi Ashari, LC. Ya. Beliau mengomentari perjuangan lewat pemilu, lewat demokrasi untuk mewujudkan ke titik khilafah. Ya. Nah, beliau memustahilkan itu, Ustadz Budi Ashari. Tanpa mengurangi respek beliau kepada yang berjuang dengan metode itu. Ya, karena beliau mengatakan khilafah itu adalah yang nanti tegak itu alamin haji nubuwah. Maka mengharuskan jalan yang ditempuh juga alamin haji nubuwah. Kata Ustadz Budi Ashari, pemilu demokrasi jalannya Yahudi. Karena mungkin dengan jalan Yahudi sampai ke perubahan Islam alamin haji nubuwah. Mungkin. Sehingga Ustadz Budi memustahilkan perjuangan penegakan peradaban itu lewat sistem demokrasi. Gitu ya. Nah, ini satu jalan. Jalan yang lain ya nanti soalnya bisa kita kupas ya. Tapi kalau jalan Nabi berdasarkan sirah yang kita pelajari dari sistem Baiat Aqabah ini adalah aktivitas tolabun nusroh. Tapi tolabun nusroh tidak ujuk-ujuk ya. Ini lewat proses panjang di awal pembentukan opini umum di tengah masyarakat. Setelah masyarakat Madinah itu kondusif lewat dakwahnya Mus'ab bin Umair, sampai apa? Informasinya kepada Nabi. Tidak ada satu rumah pun yang dibicarakan kecuali Rasul dan Islam. Artinya apa? Islam sudah menjadi opini umum di Madinah, di Yatsrib dengan opini yang positif. Nah, ini menjadi kemudian indikasi opini umum sudah terkondisikan di Yatsrib. Ditambah ternyata Mus'ab waktu di Madinah kerjanya selama setahun tidak cuma membangun opini umum di grassroots, tidak. Dia juga mengontak elit Yatsrib. Dia mendatangi tokoh penting saat itu yang namanya Sa'ad bin Mu'adz. Gitu. Nah, salah satu pemimpin penting di Yatsrib. Kita disederhanakan sama Nanti kita ini ya, kita bahas di pembahasan hijrah ya. Kalau kita cek lagi ya, siapa bersaing dengan siapa ya. Karena juga tadi saya sebutkan nanti Muhajirin dan Ansar dipersaudarakan ya. Nah, ini tokoh penting ini ya. Tokoh penting Sa'ad bin Mu'adz yang meninggalnya sampai menggetarkan Arash gitu. Tidak banyak peristiwa menggetarkan Arash ya. Salah satunya ijab qabul. Ijab qabul itu bikin Arash bergetar loh. Makanya jangan main-main kalau orang menikah itu ya. Dia memindahkan hak tanggung jawab ya. Dan tanggung jawab seorang perempuan yang tadinya kepada walinya, kepada dirinya. Itu Arash bergetar itu. Nah, yang lainnya adalah peristiwa meninggalnya atau wafatnya sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Karena dia tokoh penting transformasi sosial politik jahiliyah menuju Islam. Dialah yang mengorbankan kekuasaannya diberikan pada Rasul untuk menegakkan kekuasaan Islam di Yatsrib. Nanti Aras Allah bergetar dengan kematiannya. Ya. Berarti jasanya besar sekali ya. Nah, makanya Ahlul Quwa hari ini juga penting dimotivasi dengan pahala Sa'ad bin Mu'adz gitu. Insyaallah mereka akan mendapatkan misal itu kalau mereka perubahan Islam. Jadi begitu ya. Nah, jadi begitu. Jadi bukan ahistoris dan bukan hal yang mustahil ya. Pernah terjadi di masa Nabi dan untuk mengulang sejarah itu bukan hal yang sulit. Sangat mudah karena sejarah mencatat ini pernah terjadi dan sejarah pun senantiasa berulang. Gitu ya.
Nah, justru yang mustahil adalah perubahan Islam lewat Islam. Itu mustahil, tidak pernah sejarahnya. Coba tunjukkan di negeri mana yang berhasil. Tidak pernah sejarahnya. Sejak perjuangan itu dirintis. Ini, mohon maaf ya, tanpa mengurangi respek kita ya pada para pejuang yang menempuh jalan ini ya. Tapi coba kita berkaca kepada FIS di Aljazair, kepada Hamas di Palestina, terakhir kepada Asisi di Mesir, ya, atau kepada Masyumi di Indonesia. Coba. Tidak ada satupun keberhasilan yang ditempuh dengan jalan ini. Nah, sekalipun tentu niat baik mereka dan perjuangan mereka tentu berbuah pahala di sisi Allah, ya. Tapi ternyata bukan dengan cara itu yang Nabi contohkan dan tidak dengan cara itu kemenangan diraih. Ya. Sehingga kita butuh merefresh kembali pembacaan kita akan sirah. Ternyata Nabi dulu melakukan aktivitas talabu nusra untuk menuju kekuasaan. Ini yang butuh kemudian kembali kita lakukan hari ini ya. Nah ini kalau kita kaitkan dengan pembahasan kita baiat aqabah. Ya sudah semakin terang di studio. Tanda memang waktu juga akan berakhir. Ya jadi begitu teman-teman sekalian. Pembahasan kita tentang baiat aqabah. Karena ada permasalahan fikihnya, tapi tidak ada yang menyinggung ya. Baiat itu dilakukan dengan jabat tangan loh. Sementara saya sampaikan tadi di baiat aqabah pertama ada perempuan, di baiat aqabah kedua ada dua perempuan. Cuman tidak ada yang membahas ini ya. Sudah kita bahas. Karena ini masalah hilafiah juga ya. Jabat tangan laki dan perempuan. Nah, baiat pengangkatan pemimpin itu ada dua dalam Islam. Ada baiat in-iqad, ada baiat to'ah. Ya. Baiat in-iqad ini bisa diwakilkan representasi umat. Makanya kemudian di masa-masa kekuasaan Islam, di masa kekhilafan Islam itu, baiat ini diwakilkan oleh alul halil wal aqdi, macam lembaga representasi umat. Ya. Bahkan pernah di masa-masa kemunduran Islam itu oleh satu orang saja, oleh Syekhul Islam saja, yang mewakili kaum muslim keseluruhan. Nah, ini baiat in-iqad. Tapi kalau baiat to'ah, oleh keseluruhan kaum muslimin, mereka menyatakan siap patuh taat kepada pemimpin selama berjalan menurut Quran dan Sunnah. Jadi baiat itu ada dua ya. Nah, ya, memang untuk depan ya butuh diwakilkan memang. Juga representasi saja. Jadi lembaga al-halil wal aqdi bisa kembali diaktifasi, gitu sebagaimana dahulu ya. Kalau faktanya di zaman Rasul itu, karena memang jumlahnya juga kecil ya, cuma 75 orang, ya sudah langsung bayar di situ, salam-salaman di situ. Ya. Sahrul. Nah, bagaimana di situ ada perempuan? Apa hukum salaman dengan perempuan? Jabatan dengan perempuan? Nah ini pembahasan dia. Ya. Nah, tapi ternyata ada pendapat yang menyatakan jabat tangan dengan perempuan ini hukumnya mubah. Dari sisi hukum ya, kita tidak bicara dari segi amal ya. Dari sisi hukum, penjelasan fikihnya, ya kita harus berlapang dada. Memang ada pendapat yang mengharamkan, tapi ada pendapat yang mengubahkan. Itu sama-sama pendapat ulama dan sama-sama punya dasar. Ya. Pendapat yang berdasar itu karena memang Nabi waktu melakukan aktivitas baiat itu melibatkan perempuan. Gitu. Sampai kan ada perempuan yang dalam hadis dari Ummu Atiyah itu dikatakan dia sampai menarik tangannya. Ada satu yang menarik tangan, berarti yang sebelumnya tidak, gitulah. Jadi ada mafhum mukhalafah, yang lainnya itu tidak menarik tangan. Terjadi jabat tangan, gitu. Ya, jadi ada keterangan begitu ya. Jadi ada yang menarik tangannya. Qabadat yadaha. Jadi dia menarik tangannya tidak jadi salaman kan ada urusan yang lain. Tapi yang sebelumnya sudah, gitu. Sudah. Yang berpandangan jabat tangan dengan perempuan haram, mereka mendasarkan kepada seperti dari ini ya, riwayat Aisyah. Ini hadis Bukhari Muslim. Kalau Nabi itu tidak pernah menyentuh perempuan. Ya. Nah, padahal memahami atarku atau perbuatan yang Nabi tinggalkan itu tidak mesti bermakna haram. Tidak otomatis yang Nabi tidak lakukan atau yang Nabi tinggalkan itu otomatis hukumnya haram. Tidak begitu pemahamannya. Pemahaman itu tidak tepat ya. Ya. Karena apa yang Nabi tinggalkan juga boleh jadi hukumnya mubah.
seperti apa? Makan daging dob. Nabi kan tinggalkan makan daging dob. Apakah haram? Tidak, mubah. Jadi apa yang Nabi tinggalkan tidak otomatis jadi hukumnya haram, gitu ya. Nah, lagian Aisyah ini kan tidak senantiasa mendampingi Nabi 24 jam. Yang pengalaman pribadi Aisyah, Nabi tidak pernah salaman perempuan. Itu yang Aisyah lihat, tapi yang Aisyah tidak lihat. Boleh jadi Nabi melakukan. Gitu. Bagaimana ada riwayat dari Ummu Atiyah tadi, hadis riwayat Ahmad, dan ini sahih. Ya? Gitu. Oh, dia loh. Nah, sehingga memang terkait masalah ini kita belakang dari ini masalah khilafiyah. Ya. Yang berpendapat haram ya silakan, yang berpendapat halal ya silakan. Ya, masing-masing komitmen dengan pendapat yang dipilih. Gitu ya. Jangan mengatakan haram tapi menggampangkan salaman. Ya. Jangan apa namanya seperti itu ya. Harus komitmen dengan pilihan pendapat. Gitu. Orang kan ini ya timbul kebingungan karena yang mereka pahami kan teman-teman di Saudi umumnya memahami jabat tangan haram. Tapi kenapa menteri-menteri Saudi suka berjabat tangan dengan perempuan asing? Aneh kan? Ada tanya buat kita itu. Aneh gitu. Tidak konsekuen dengan pendapat. Nah, kita lihat Raja Arab sendiri. Ya. Artinya menurut saya begini, oke lah ini perbedaan pendapat. Namun apa pendapat yang kita pilih, kita konsekuen dengan itu. Nah, gitu ya. Tidak boleh dimaknai orang yang memahami mubah itu lantar mengobrol salaman, nggak begitu juga. Ini pemahaman secara ilmu saja. Adapun penerapannya nanti ya dikembalikan masing-masing orang lagi. Orang ada yang memilih jabat tangan tapi kepada yang tua-tua saja. Yang mudah-mudahan dia cenderung menghindari untuk menjaga hati. Ada yang begitu. Ya. Dia takut nanti melibatkan syahwat karena kalau jabatan syahwat juga ulama menjelaskan seperti Imam Al-Qardawi menjelaskan itu haram, tidak bisa. Jadi jangan dipandang orang yang menjelaskan hukumnya mubah lantas kita pengobrol jabat tangan, enggak begitu. Ini hanya penjelasan sisi fikihnya saja. Ternyata ini masalah ya. Gitu. Jadi begitu ya tentang jabat tangan. Terus mungkin juga ada yang berpandangan haram itu karena ada hadis itu loh, lebih baik ditusuk dengan jarum besi itu loh. Itu gimana itu? Ini apa? Nah, ternyata hadis itu dalam penjelasan ulama adalah maknanya bukan menyentuh biasa. Itu menyentuh bil makna jima. Itu zina yang dimaksud di situ. Bukan nyentuh-nyentuh biasa. Nah, inilah kelemahan bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Arab itu menyentuh ada dua. Ya. Gitu. Kalau di ayat aulamas tumunisa, ya, itu menyentuh biasa. Itulah makanya pendapat dalam mazhab Syafi'i menyentuh biasa batal wudu ya. Nah, tapi kalau yang dipakai di redaksi hadis yang lebih baik ditusuk besi panas ya, bukan dengan penggunaan kata yang sama ya, tapi dengan redaksi yang berbeda. Dia menggunakan kata al-masu ya, yang artinya menyentuh konteksnya jima. Gitu. Jadi itu menyentuh dalam bahasa Arab itu bisa al-masu ya itu nanti tinggal kita lihat di kamus ya. Tapi kalau menyentuh ya yang kita temukan di hadis dan di Quran itu kadang disebut al-masu atau alasmu ya, al-lamastumu nisa tadi itu. Maknanya berbeda itu. Yang satu menyentuh begini, yang satu menyentuh tanda kutip. Gitu. Jima. Nah, yang digunakan pada hadis sebaik ditusuk dengan jarum besi itu maknanya adalah jima. Sehingga pendapat yang mengharamkan dari sisi ini lemah. Gitu. Tapi apapun itu pendapat ulama ya. Namanya ulama tentu mereka berpendapat dengan ilmu. Tinggal kita sebagai umat ini memilih pendapat ulama yang mana setelah kita mengkajinya. Ini masalah khilafiyah ya. Nah, ini sengaja saya munculkannya karena biasanya jadi polemik kalau kita membahas baiat ini. Namun tadi tidak ada yang menyinggung ya. Tapi dapat saya sedikit menyinggung untuk berkaya hasanah al-asirah kita. Iya. Iya. Bisa nanti proyeklannya
oleh apa? Oleh lembaga Al-Halil wal Adli semuanya laki-laki, ya. Nah, tapi kan Islam itu antisipatif. Bagaimana kalau kejadiannya begini? Karena kalau begini, Islam sudah punya jawaban-jawaban. Itulah kehebatan fikih Islam, ya. Dia detail, case by case. Sampai menyentuh itu pembahasannya menyentuh dengan tangan, dengan gigi, dengan kuku, lengkap begitu. Coba. Sekalipun mungkin kita pikir mana orang yang pakai gigi. Islam bahas sedetail itu fikih. Coba ya, sedetail itu mengantisipasi berbagai kemungkinan terjadi sentuhan. Gitu. Dan yang tentu apa? Telapak tangan ada ya. Nah, punggung tangan itu semua dibahas dalam fikih. Coba case by case. Ya, makanya fikih itu tidak boleh asal mengeneralisir, harus dikaji case by case. Ya. Satu case bisa berhukum sama dengan case berikutnya kalau ada kesamaan ilat, namanya ya, kesamaan motivasi hukum. Nah ini pembahasan usul fikih kalau ini ya. Nah ini lain, ini bukan pembahasan sirah kita ya. Tapi nanti sesekali boleh kita singgung untuk memperkaya asana sakofah kita ya, di samping kita mengkaji sirah. Jadi itu ya teman-teman ya, cukup untuk kesempatan pekan ini sudah offside waktunya ini, 2 menit offside-nya. Kita akhiri, kita sudahi. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.